Halo, kembali lagi dengan saya Angelika Lokolo. Saya juga akan menjelaskan tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Kedudukan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting, maka karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin. Kemungkinan karyawan melakukan kecurangan atau fraud karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya serta tidak ada pengawasan yang kuat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Tuana Kota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan kesempatan dan rasionalisasi. Sejalan dengan itu, Albert et al. 2012 menyatakan dalam istilah fraud triangle, di mana fraud triangle ini terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. PTX Indonesia bergerak di bidang distributor yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik atau manufaktur ke pengecer atau retailer. PTX Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Galunggung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja yang memiliki divisi kepala cabang, supervisi, kasir, salesman, administrasi, kepala pembukuan, kepala gudang, helper, dan driver atau supir. Setiap divisi memiliki tugas masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya. Dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas kasir yaitu mengecek tagihan hasil penjualan, dan setelah semua faktur tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman melakukan tindak fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk bisa mencapai target setiap harinya. Telah literatur dan perumusan hipotesis. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Tuana Kota 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermulai dari penggalapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghempitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Salah satu motivasi yang melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan fraud ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian, kompensasi atau bonus plan atau Prowse and Leach 2011.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H1. Tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau fraud menurut Jahjone et al. 2017, peluang dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud, dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Dalam melakukan fraud, pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang lain, sehingga peluang untuk membuat curang akan semakin besar. Susandra dan Hartina 2018, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H2. Kesempatan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Rasionalisasi definisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perlakuannya. Apriyadi dan Fuchharia 2014. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam memberikan adili munculnya tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PTX yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Kalungkung, Gianyar, dan Singaraja. Peneliti memilih seluruh kantor cabang di Bali karena peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang memang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan yang menyebabkan terjadinya fraud. Peneliti tidak menggunakan seluruh karyawan. Peneliti hanya menggunakan karyawan yang memiliki jabatan supervisor, kasir, dan admin bagian pembukuan sebagai populasinya. Peneliti ini menggunakan data primer yang bersumber dari langsung dari responden, diperoleh menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dan pedoman wawancara. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil analisis diketahui persamaan garis regresi untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel 1. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T berdasarkan tabel 2. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T berdasarkan tabel 3. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T berdasarkan tabel 4. Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud. Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali secara simultan diuji
diuji dengan menggunakan uji F berdasarkan tabel 5. Pembahasan tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung dari teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 yang mengatakan bahwa seorang melakukan kecurangan yang terjadi pada karyawan dan oleh manajer didorong atas dasar dari adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan yang lain yang melibatkan pada lingkungan kerja. Lestari 2017 menemukan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Suryandari dan Yulianto 2019 bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Kesempatan berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 di mana kesempatan ini timbul atau terjadi dikarenakan faktor utama, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sanksi. Lestari 2017 menemukan bahwa opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto et al. 2017 yang menyatakan bahwa kesempatan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Hasil ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian Zahara 2017 yang menjelaskan bahwa pelaku kecurangan yang melakukan kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, namun pelaku mengetahui bagaimana kelemahan yang ada di perusahaan, sehingga menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 di mana rasionalisasi ini merupakan pembenaran atau perilakunya yang menganggap bahwa hal tersebut wajar dilakukan karena pelaku merasa berjasa kepada perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka merasa pekerjaannya berat dan sudah membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mereka merasa pantas untuk mendapatkan bonus atau imbalan dari perusahaan. Tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud. Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013. Dalam teori segitiga, perilaku kecurangan didukung oleh 3 unsur, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, atau pembenaran. Jika karyawan mengalami tekanan dalam bekerja, bisa menyebabkan karyawan tersebut melakukan hal-hal yang dipikirnya bisa membantu pekerjaan, walaupun dengan cara melakukan kecurangan yang merugikan dirinya sendiri atau perusahaan tempat bekerjanya. Faktor yang kedua yang bisa menyebabkan karyawan dapat melakukan kecurangan yaitu adanya kelonggaran atau kebebasan melakukan kejahatan di mana lemahnya peraturan perusahaan dan tidak ada sanksi yang tegas, dan situasi inilah yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh karyawan melakukan kejahatannya karena mereka berpikir tidak akan terdeteksi. Dan faktor yang ketiga juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu pembenaran atas dirinya sendiri di mana pelaku merasa hal-hal yang dilakukannya pantas dilakukan karena selama ini sudah berjasa dan membuat laba perusahaan meningkat. Jika di suatu perusahaan tidak bisa menerapkan sistem kerja disiplin, maka hal-hal inilah yang akan terjadi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari hal tersebut yaitu implikasi dan keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali, maka dapat ditarik simpulannya. Tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan atau peluang di sebuah perusahaan untuk melakukan kejahatan, maka akan semakin tinggi fraud yang akan terjadi. Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasionalisasi atau kebenaran dan pelaku, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud tersebut karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka PTX cabang Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menerapkan sistem disiplin kerja dan memperketat sistem pengendalian di perusahaan agar peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja agar dicarikan jalan keluar agar beban karyawan tidak terlalu berat. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan tindakan fraud seperti menambahkan variabel kemampuan dan lain-lain serta memperbanyak teori-teori tentang variabel yang digunakan serta dapat menggunakan teknik analisis data yang lain agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.